Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai autentikasi halal aplikasi spektroskopi FTIR, kombinasi kemometrika untuk analisis lemak babi dalam campuran biner dengan lemak sapi. Yang disusun oleh anggota kami yaitu yang pertama ada Nisa Sanifah, saya sendiri Erlin Yesi Amalia, Ayu Windasari, Musna Atamimi, dan Aprilia Maryanti. Sumber jurnal yang kami dapatkan yaitu dengan judul Autentikasi Halal Aplikasi Spektroskopi FTIR Kombinasi Kemometrika untuk Analisis Lemak Babi dalam Campuran Biner dengan Lemak Sapi, yaitu yang ditulis oleh Irnawati Ruslin Sosialawati pada tahun 2021 dengan volume 1 halaman 102 sampai 109 dengan penerbit di Indonesian Journal of Chemometric and Pharmaceutical Analysis. Baik, sebelumnya lemak hewani seperti lemak babi dan lemak sapi umumnya digunakan sebagai produk makanan karena alasan kesehatan dan isu agama, sehingga dibutuhkan metode analisis yang efektif untuk analisis lemak hewani. Jadi di sini kita menggunakan spektroskopis FTIR ini untuk mendeteksi analisis lemak babi tadi. Baik, di sini yang kita bahas ada 3 materi, yaitu ada definisi, prinsip kerja, dan langkah kerja. Untuk materi definisi akan disampaikan oleh Ayu Windasari. Ayu Windasari, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator. Definisi FTIR merupakan salah satu instrumen yang menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi fungsi akan disampaikan oleh Saul Canfah. Baik, terima kasih moderator. Untuk fungsi dari FTIR pada penelitian ini yaitu digunakan untuk menganalisis senyawa berdasarkan identifikasi gugus fungsinya pada panjang gelombang 14.000 pangkat minus 10 per cm. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aprilia mengenai prinsip kerja. Baik, terima kasih moderator. Prinsip kerja FTIR adalah interaksi antara energi dan materi infrared yang melewati celah ke sampel, di mana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Kemudian beberapa infrared diserap oleh sampel dan yang lainnya ditransmisikan melalui permukaan sampel sehingga sinar infrared lolos ke detektor dan sinyal yang terukur kemudian dikirim ke komputer dan direkam dalam bentuk puncak-puncak. Baik, terima kasih. Moderator. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada komponen mengenai dari spektrofotometri, yaitu ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada sumber, di mana sumber ini tuh merupakan sumber sinar yang berfungsi sebagai sumber energi utama cahaya inframerah yang terbuat dari filaments yang dipanaskan menggunakan listrik. Lalu yang kedua ada interferometer. Interferometer ini berfungsi untuk menciptakan panjang gelombang inframerah. Yang selanjutnya yaitu ada sampel. Nah, sampel ini digunakan di mana berkas acuan cuplikan masuk ke dalam cairan cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan yang dikena cahaya tadi. Jadi sampel ini tuh merupakan bahan yang kita deteksi. Lalu yang keempat ada detektor yang berfungsi untuk menangkap sinyal inframerah setelah melewati sampel tadi. Lalu selanjutnya hasilnya itu dideteksi oleh komputer yang menghasilkan tadi puncak-puncak tadi yang direkam oleh komputer dan menghasilkan dalam bentuk yang puncak-puncak.
Ini sama seperti yang atas. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu langkah kerja akan disampaikan oleh Musna. Pada langkah kerja, pertama-tama persiapkan sampel kalibrasi dan validasi. Yang kedua, analisis diskriminan, dan yang ketiga pemindaian spektra FTIR. Oke, pada pengerjaannya FTIR dilakukan pemindahan pada semua sampel dengan spektrometer FTIR thermoscientific Nicolet IS10 FTIR Thermo-Fisher Scientific USA yang dilengkapi dengan detektor deuterated triglycine sulfate atau DTGS yang terkoneksi dengan software OMNEC versi 7.0 Thermo Nicolet. Pada langkah kerjanya, pertama-tama tetesan lemak ditempatkan pada kristal attenuated total reflectant ATR dan pemindaian dilakukan sebanyak 32 kali dengan resolusi 8 cm pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 650 cm. Pemindaian setiap sampel dilakukan secara triplo. Kemudian pada langkah yang kedua, perekam spektrum background dilakukan setiap kali pengukuran sampel untuk menghindari variasi spektrum antar waktu akibat pengaruh udara sekitar. Sebelum pemindaian awal dan setiap berganti sampel, kristal ATR dibersihkan dengan N-heksana dan aseton lalu dikeringkan dengan tisu halus. Tingkat kebersihan kristal diverifikasi dengan memindai spektrum latar belakang atau background dengan membandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, sekian itu langkah kerja dari FTIR. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.